Halo kawan Inabat TV, balik lagi sama aku Muhammad Maulana Putra di podcast Inabat TV di segmen BBB, bukan bincang biasa. Nah di sini aku udah ada narasumber dari salah satu dosen di Universitas Inaba. Boleh bapak perkenalkan dulu namanya? Baik, terima kasih. Selamat datang di Inaba TV ya, Betul. di acara PBB atau bukan bincang biasa. Betul. Perkenalkan, nama saya Dadan Abdul Aziz Mubarok. Saya sebagai salah satu pengajar di Inaba di prodi manajemen, dan kebetulan di tahun ini saya dipercayakan sebagai ketua prodi studi manajemen. Di sini kita bakal bahas merek dan branding nih Pak. Terus pertama-tama kan aku tuh sebagai anak muda, banyak sekarang anak muda yang pengen buat salah satu branding di bidang fashion, entah itu di baju, di jaket dan lain-lain. Nah, menurut Bapak itu kalau misalnya kita pengen nyari logo atau nama merek itu gimana sih Pak? Baik, pertanyaannya memang cukup menarik dan sangat banyak ditanyakan gitu ya. Awalnya saya cerita sedikit dulu ya. Kenapa saya tertarik ya dengan merek gitu? Karena saya coba waktu tahun 2016 coba searching lah gitu terkait dengan beberapa merek yang memang katakanlah untuk produk-produk khusus produk lokal di Indonesia gitu ya. Ternyata yang saya tahu datanya itu di Dirjen katakanlah hak kredit intelektual itu hanya sekitar 400-an ribuan yang terdaftar gitu ya. Dari kalau misalkan di skala usaha itu dari UKM itu hanya sekitar 65 jutaan, itu kan menunjukkan masih banyak sekali gitu. Tadi terkait dengan banyak sekali produk-produk yang memang menggunakan merek. Kemudian terkait dengan tadi bagaimana cara katakanlah menemukan atau katakanlah menemukan atau kita bisa mendapatkan gitu ya merek yang bagus itu seperti apa. Saya sih bicara tentang dari segi akademis gitu, di beberapa referensi memang menyebutkan kita memang harus bisa mencari merek itu yang pertama memang mudah diingat gitu ya. Kemudian tadi pendek gitu, jangan terlalu panjang-panjang gitu ya. Yang simpel gitu dan memang menarik. Contoh yang memang yang saya sekarang coba misalnya amati gitu, ada sebuah produk yang dari luar. Saya awalnya sih menyangka itu produk dari kita gitu, ternyata produk di luar itu Uniqlo gitu ya. Itu fashion yang memang sangat sekarang mungkin lagi tren ya, atau mungkin banyak digemari oleh teman-teman anak muda lah gitu. Dan dia memang saya perhatikan dia mengangkatnya itu dari atribut yang memang dia miliki ya. Salah satunya adalah dari bahannya gitu. Jadi bahannya memang yang bagus, yang kan dia angkatnya sebagai tadi unik tadi gitu. Kalau memang mungkin teman-teman katakanlah generasi muda atau Gen Z inilah yang ingin punya usaha itu ya, memang coba cari atau temukan dari produk itu ada beberapa hal. Pertama atribut dari produk itu seperti apa. Coba aja sebenarnya atribut yang bisa ditemukan di suatu produk itu. Kemudian kita bisa lihat target pelanggan kita siapa gitu, pengguna kita siapa. Makanya kan mungkin tadi Uniqlo itu saya lihat dia mentarget ada katakanlah segmen yang memang cari hal yang memang simple tapi mungkin yang begitu, jadi dia temukan kata yang memang banyak atau mudah diingat lah sama teman-teman gitu atau sama si konsumennya. Kemudian dari manfaat dari produk yang akan kita tawarkan. Kemudian bisa dari budaya gitu. Ada satu yang menarik sebenarnya dari budaya itu. Contohnya adalah saya pernah melakukan penelitian 2016 di ini, teman-teman yang di Kom juga pernah membuat filmnya ya di Cimaduyut. ada di Cimaduyut gitu kan. Itu ada satu produk yang produknya mungkin pada umumnya lah produk sepatu, tapi dia mengangkat satu mereknya berdasarkan budaya. Salah satu budaya itu kan dari bahasa Sunda ya. Yaitu menamakan produknya Katenjo. Katenjo kan kalau kata orang Sunda itu kelihatan. Ya. Tapi spellingnya itu penulisan mereknya dibuatkan lebih modern lah gitu. Jadi Katenjo jadi K-nya jadi C, C-A-T-E-N, J-nya jadi Z, jadi O. Jadi kalau orang mungkin sekilas baca kayak Kenzo gitu ya. Gitu. Orang mengenal Kenzo itu pasti produknya produk fashion lah gitu ya. Produk fashion, atau mungkin yang orang pasti mengenal ini produk yang terkenal. Ternyata saya lihat berhasil gitu. 2016 itu dibandingkan dengan produk-produk yang lain ada di di Sibaruyut, dia cukup banyak lah gitu. Sampai seperti saya ada webnya, cuma saya memang belum lihat lagi perkembangan sekarang, tapi kalau tidak salah masih ada sih gitu produknya. Itu salah satunya mungkin yang bisa juga dijadikan cara atau katakanlah hal yang memang kira-kira apa yang memang unik, apa yang menjadi manfaat, apa yang menjadi katakanlah tadi atributnya, pengguna siapa. Salah satunya juga tadi ada budaya gitu. Jadi bahasanya juga mungkin kita bisa angkat itu gitu. Itu salah satunya mungkin ya. Nah, kalau buat kan sekarang tuh banyak nih Pak brand-brand baju gitu yang desainnya tuh hampir mirip-mirip gitu. Nah, gimana sih Pak kalau cara ngatasin untuk bisa lebih kayak identitas kita itu gimana gitu Pak? Baik, saya nggak tahu mungkin teman-teman Gen Z tahu nggak gitu ya, dulu di sekitar tahun 90-an lah gitu ya,
di Bandung itu ada satu brand-brand terkenal untuk kaos ya. Itu pernah dengar Cherry 59? Oh, aku belum pernah Itu dengar. Cherry 59 itu satu sekarang masih ada sebenarnya di daerah di kalau kita di Cigadung ya, Pondok Gede Cigadung. Itu dari nama jalan sebenarnya. Jadi Cherry 59 itu Jalan Celadi 59. Tapi ternyata dengan nama dengan dia memberikan nama tadi C59 itu justru orang malah lebih cepat mengenal gitu. Kalau dulu orang cari kaos di Bandung itu cari 59. Oh, Jadi, C59. jadi dia mengambil diproduksinya di situ di Jalan Celadi 59. Akhirnya dijadikan sebagai brand. Produknya sebenarnya hampir sama gitu. Produk kaos sekarang cukup banyak lah pakai sablonan yang mungkin sabunnya sekarang lebih bagus ya. Kaos biasa aja, kaos t-shirt seperti itu, tapi orang akan nyari itu kalau ke Bandung. Kalau mungkin kalau di Jogja kayak apa ya? Dagado mungkin ya. Saya nggak tahu itu Dagado ada karena itu juga terkenal juga gitu. Kemudian kayak saya di Bali lupa namanya. Itu dia mengambil salah satu istilah gitu, istilah yang memang yang benar diingat gitu. Nah mungkin bisa saja sih sebenarnya karena dengan perbedaan tadi katakanlah produknya sama, tapi saya menamakannya apa mungkin tadi dengan nama jalan gitu, tapi disingkat dengan seperti ya tadi yang C59 gitu kan mudah diingat. Salah satu caranya mungkin seperti itulah gitu. Nah, kalau boleh tahu apa sih Pak perbedaan antara identitas merek sama citra merek itu? Oke, kalau identitas itu kan bisa berupa tadi logo tadi yang Bapak bilang, kemudian tadi simbol gitu ya dengan berbagai ada warna segala macam. Tapi kalau citra merek itu awalnya memang dari identitas merek, tapi kita bisa mengasosiasikan gitu merek itu seperti apa. Contoh yang mungkin kalau saya tanya ke mau merek kendaraan yang irit bahan bakar apa? Irit bahan bakar kalau setahu aku yang Honda ya Pak. Nah, Honda kan berarti irit. berarti citra merek Honda itu sudah bisa dikenal sama orang. Jadi asosiasi terhadap satu produk, tapi katakanlah bisa si konsumen itu bisa memahami dengan hal sederhana. Nah itu disebut dengan citra merek. Jadi kaitan dengan apa citra merek itu? Dengan tadi identitasnya, dari benefitnya, manfaat yang dia dapatkan, kemudian tadi mungkin dari ada atribut yang memang juga ada dalam produk itu sendiri gitu. Jadi dia bisa mempersepsikan si merek itu seperti apa berdasarkan pemahaman mereka di benak mereka itu seperti apa. Kalau itu seperti itu. Terus gini nih Pak, ada lagi gimana sih Pak caranya supaya kita ngerancang logo untuk identitas kita sendiri itu dengan baik, dengan kuat gitu supaya dikenal sama masyarakat luar gitu? Oke, sebenarnya kalau untuk merancang logo nanti mungkin ranahnya bukan di saya kali ya, karena itu di teknisnya di desain gitu ya. Tapi yang saya sering lihat di beberapa beberapa di tayangan televisi lah gitu ya. Cara merancang logo itu ya saya lupa ada di seorang seniman di Bali kalau tidak salah. Jadi dia bisa merancang antara katakanlah dengan ada satu value dari produk dan apa yang bisa dikomunikasikan gitu. Jadi salah contohnya yang menurut saya bagus gitu, dia bisa membangun atau membuat sebuah logo merek itu ada sebuah produk, saya maaf sebutkan mereknya gitu ya, teh pucuk harum gitu. Jadi kenapa dia berhasil lagi membuat logonya bagus, karena dia ada dua unsur itu, ada value sama ada yang bisa dikomunikasikan gitu. Jadi yang namanya teh itu, yang bagus itu adalah teh yang dari daun pucuknya yang di paling atas. Nah dia tuh digambarkan seperti itu, teh pucuk ini berarti ada teh daun tehnya yang pucuknya atas gitu kan gitu. Itu yang bisa jadi value sama yang bisa dikomunikasikan. Tapi kalau untuk medisnya memang kalau kata saya sih paling harus ke desain mungkin ya, yang lebih bisa menjelaskan secara detail. Nah, bagaimana sih Pak sosial media itu dapat digunakan sebagai alat efektif dalam membangun dan memperkuat merek? Oke, sangat kuat ya, sangat efektif kalau dibilang efektif gitu. Karena memang di sosial media itu dia bisa pertama tadi jangkauan katakanlah informasinya itu kan lebih borderless lah, tanpa batas gitu. Itu pertama. Kemudian frekuensi di sosial media juga kita bisa atur, karena kalau salah satu tingkat efektivitas dari komunikasi katakanlah iklan atau apa ini pertama dari jangkauan sama frekuensinya. Plus di sosial media itu kita bisa lebih selektif untuk memilih audiensnya tadi. Kadang-kadang tadi kan misalkan saya tidak selalu, saya pernah ada satu data dari Unistat gitu ya. Itu ada media sosial yang populer di Indonesia tahun 2023 gitu. Nah kita bisa lihat yang paling populer di Indonesia itu apa gitu. Apakah di WhatsApp, apakah di dulu Facebook ya, sekarang sudah mulai IG, kemudian Twitter sekarang sekarang TikTok malah jadi naik ke atas. Awal-awal tuh masih di urutan ke-8 sampai 10 gitu. Sekarang udah mulai naik. Nah, karena katakanlah yang yang punya merek itu lah, kalau dengan merek itu jangkauannya itu dia bisa tahu, dia bisa seleksi katakanlah siapa sih yang pengguna akun di TikTok, di Facebook atau di Instagram atau di mana gitu. Contoh misalkan kalau kita bisa lihat juga di setiap platform sosial media itu
Contoh misalkan saya di Facebook itu pasti mau tahu range usianya itu pasti dia di 30 ke atas nih gitu. Betul, Nggak mungkin gitu sekarang. kan teman-teman, pasti nggak mungkin mainnya di FB gitu kan. Karena kan sekarang kebanyakan anak muda tuh menggunakan FB itu sebagai hanya untuk nyari barang-barang tertentu aja gitu. itu Pak. salah satunya itu gitu. Ya. Jadi dengan adanya sosial media itu ya akan semakin efektif karena si pesannya akan sampai, kemudian tadi jangkauannya akan semakin luas, dan tadi informasinya bisa disesuaikan dengan audiens. Itu kurang lebihnya. Eh, Bagaimana strategi branding dapat mempengaruhi persiapan konsumen terhadap kualitas produk? Nah, gimana? Pak? Bagaimana branding bisa mempersiapkan Mempengaruhi persepsi, mempengaruhi. persepsi konsumen. Oh, sudah pasti ya. Kalau branding itu pasti akan tadi kaitan dengan boleh kecintaan merek gitu. Branding itu kan salah satunya adalah dia bisa mempersepsikan merek itu seperti apa. Contoh misalkan kayak katakanlah saya dikasih pilihan antara ada merek, saya sebutkan lagi merek sepatu misalkan, Nike dengan dengan produk yang kita misalkan spek atau sportek gitu ya. Pasti kita akan memilihnya kan milihnya yang Nike gitu. Betul. Karena kan sudah menjadi hal yang orang percaya bahwa produk itu dengan simbol itu pasti akan menjamin kualitas dari si sepatunya gitu. Kalau misalkan kayak sportek dan tadi yang saya sebutkan lagi bukan berarti tidak bagus ya, tapi orang sudah mengenal itu lebih bagus ini dibandingkan itu. Dibandingkan tadi kaitan dengan branding memang akan bisa membangun persepsi pelanggan terhadap atas sebuah produk seperti itu. Mungkin segini saja dulu karena kita udah ada di penghujung acara nih Pak. Banyak banget ilmu yang kita dapat walaupun kita ngobrol sebentar ya Pak. Mungkin kita bisa ngobrol lagi di Silakan. Outframe gitu. Iya. Nah, mungkin ada pesan-pesan gitu Pak buat anak muda yang di luar sana yang pengen buat merek atau pengen buat brand gitu. Oke, baik. Pesan saya sih sebenarnya kalau teman punya produk itu ya istilahnya bukan dipaksakan, harus punya merek sebagai identitas. Karena kalau dia punya merek, punya identitas, berarti dia akan mudah dipilih atau akan mudah katakanlah menjadi pilihan utama dari target konsumennya. Jadi untuk misalkan merek itu tadi saya katakan tadi, coba cari dari atribut produk itu apa yang bisa dijadikan sebagai bagian dari merek gitu ya. Kemudian apa manfaatnya, kemudian siapa penggunanya gitu. Sama mungkin tadi kaitan dengan kita bisa angkat dari hal yang budaya tadi dengan bahasa tadi untuk membuat merek itu lebih bagus, lebih kuat. Lebih seperti itu. Makasih banyak buat Pak Dadan udah datang ke podcastnya yang ya Pak. Ya, nah, paling segitu aja dari kita. Sampai ketemu lagi di segmen BBB selanjutnya. Bye bye.